Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi perkenalkan, nama saya Dina Aida Patricia dari kelas 4 Teknik Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review webinar yang dilaksanakan kemarin mengenai Google Console yang diisi oleh Bapak Roli Maulana Awangga dengan tema revolusi mental. Jadi berikut rangkumannya. Jadi yang pertama kita lakukan, sebelumnya mohon maaf karena gambarnya pecah-pecah seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ialah kita ke Google, kita tuliskan Google Search Console, kemudian kita login. Setelah sudah, kita ke halaman yang pertama, yaitu query. Halaman query ini berisikan keyword-keyword yang dimasukkan oleh user. Nah, di website yang Bapak Roli punya ini, yaitu Awangga atau Kampus Keren ini, yang ada di daftar ini ya diantaranya kebanyakan ada di jurnal dan publikasi, sehingga karakter dari website Papa Kampus Keren ini merupakan ada di publikasi dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kinerja halaman. Untuk kinerja halaman ini sendiri merupakan halaman-halaman yang sering diakses oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misal kita mencari portal Kampus Keren di Google seperti itu, nah kita tidak harus langsung masuk ke dashboard atau home awal dari website tersebut, akan tetapi biasanya user langsung menuju ke website yang mereka tuju. Misalnya jika mereka ingin melihat daftar jurnal, maka mereka langsung ke halaman jurnal. Begitu pula kalau mereka ingin scan plagiarisme, maka mereka langsung memilih scan plagiarisme seperti itu. Kemudian untuk kinerja negara. Kinerja negara ini maksudnya ialah negara-negara yang sering daftar negara yang sering mengakses website dari yang dituju itu. Di sini ada website Pak Roli. Nah, karena dari pengaturan websitenya itu sendiri sudah berbahasa Indonesia dan isi-isinya juga berbahasa Indonesia, jadi user kebanyakan yang mengakses dari website Paroli ini sendiri ialah dari Indonesia, yaitu lebih dari 1000 klik ini seperti itu, mayoritas ada di Indonesia. Kemudian halaman selanjutnya ialah perangkat. Nah, di sini ada daftar perangkat urutannya sesuai dengan perangkat yang sering digunakan sampai yang jarang digunakan oleh user dalam mengakses portal Kampus Keren tersebut. Nah, yang pertama ialah mobile, yang kedua desktop, yang ketiga tablet. Nah, karena perangkat yang paling atas adalah mobile, maka dari itu website yang dibuat haruslah bersifat mobile friendly. Jadi website tersebut bisa menyesuaikan dengan ukuran layar user dan lebih mudah untuk diakses dan dibaca seperti itu. Kemudian berikut ini adalah tampilan penelusuran. Ada video dan hasil video like. Kemudian ini ada tanggal-tanggal penelusuran yang dilakukan oleh user. Di tanggal sekian ada berapa klik, tanggal sekian ada berapa klik, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada submenu indeks yang mencangkup 3 hal, yaitu cakupan, peta situs, dan penghapusan. Dimana cakupan ini sendiri seperti ini tampilannya. Nah, ini tuh berisi error yang mungkin atau yang sudah terjadi dalam suatu web. Nah, di sini salah satunya yaitu error 505 yang disebabkan karena adanya pergantian URL. Misalnya dari awangga.net /artikel oke, nah diubah menjadi
/artikel aja. Nah, ini nanti akan menyebabkan error 505 seperti ini. Untuk detailnya juga akan dijelaskan di sebelah sini. Kemudian ini peta situs. Nah, untuk peta situs itu sendiri ialah dari website yang di search console tadi, seperti itu. Kemudian ada penghapusan. Nah, untuk penghapusan ini sendiri ialah penghapusan konten-konten yang merupakan hasil dari searching. Lalu ada submenu penyempurnaan, yaitu ada 3: data web inti, kebergunaan seluler, dan breadcrumb. Mana ini adalah data web inti, tampilannya seperti ini. Nah, ini dia berisikan URL website yang memiliki performa kurang, yaitu di sini ada 11 URL. Nah, dia itu masuk ke kategori yang loadingnya lama, performansinya itu memiliki loading yang lama, sehingga dia masuk ke halaman ini. Kemudian ini halaman selanjutnya seperti ini. Nah, ini adalah website-websitenya, totalnya ada 11. Nah, website ini biasanya kenapa loadingnya lama disebabkan karena beberapa hal, diantaranya seperti adanya Google AdSense atau ada halaman yang render ke halaman lain, seperti itu. Kemudian ini juga sama, ini dari halaman yang tadi linknya. Ini dia juga mencangkup ini ya, perangkat apa aja dia yang lama. Jadi di sini tuh ada performansi yang di mobile. Jadi total 11 URL ini dia akan lama dijalankan atau dibuka ketika user menggunakan perangkat mobile dalam mengaksesnya, seperti itu. Kemudian ini ada page speed insight, yaitu berisikan insight atau penilaian terhadap website yang dituju. Di sini adalah portal kampus keren maksudnya. Nah, portal kampus keren ini memiliki insight sebesar 94, dimana kalau insight berkisar antara 90 atau lebih, website tersebut bisa dikategorikan sebagai website yang baik dan cukup berguna untuk user dan mudah untuk digunakan, sehingga user tidak akan merasa bosan ataupun sering mengunjungi website tersebut, seperti itu. Kemudian ada kebergunaan seluler. Nah, ini tuh maksudnya gimana cara kerja website tersebut di perangkat seluler yang digunakan user. Nah, ini ada detail-detailnya, yaitu kekurangan-kekurangan yang masih ada di website. Contohnya ialah icon menu yang sangat kecil atau berdempetan, sehingga apabila user memiliki ukuran jempol yang cukup besar, maka user tersebut akan merasa kesulitan untuk mengeklik icon tersebut. Misalnya dia ingin mengeklik icon home, sedangkan home itu di samping icon search misalnya gitu. Nah, nanti kan itu terlalu berdempetan dan kecil. Nah, misalnya mau ke home, nanti malah kepencet ke search, begitu pula sebaliknya. Kemudian ini ada breadcrumb. Breadcrumb ini sendiri adalah navigasi. Misalnya ya penulisan ini home, kita habis dari home misal ke kontak person, habis dari kontak person kita ke email. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh berfungsi sebagai penunjuk supaya kita tuh nggak tersesat di dalam websitenya. Nanti kalau misalnya mau kembali, tinggal kembali ke halamannya sebelumnya lagi, seperti itu. Jadi kita tahu letak kita ini ada di halaman apa. Kemudian menambahkan situs baru. Untuk menambahkan situs baru, caranya tuh juga sama. Yang pertama tinggal login,
yang di awal tadi, Google Console, kemudian kita ke pilih jenis properti. Untuk pemilihan jenis properti ini sendiri ada dua. Nah, yang satu ini merupakan fitur baru, yaitu yang pertama ada awalan URL, kemudian yang kedua domain. Domain ini adalah fitur yang baru ditambahkan. Nah, seperti ini kita menambahkan. Nah, apa sih perbedaannya yang domain sama URL? Jadi, perbedaan yang domain sama URL ini ada di verifikasinya. Apabila di awalan URL kita menggunakan ini biasanya digunakan oleh user-user yang sudah terbiasa menggunakan HTML. Nah, awalan URL ini biasanya dimasukkan ke head HTML seperti itu. Kemudian apabila di domain, selain itu kalau menggunakan awalan URL, user harus memiliki panel hosting sendiri seperti itu yang menghubungkan ke websitenya. Kalau domain, dengan menggunakan domain ini, nah verifikasinya dilakukan dengan menggunakan txt domain. Setelah itu nanti user akan meminta admin panel domain untuk menambahkan domain tersebut. Nah, jadi verifikasi ini penting ya. Ini dilakukan sekali. Fungsinya untuk memastikan bahwa user yang menambahkan domain tersebut ialah benar pemilik dari website tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.